Saya menangkap ini bukan sekedar pesan politik ya. Oke. Pemimpin presiden kan tentu ada pesan politiknya. Ini pesan manajerial. Beliau menghendaki dipersiapkan dengan baik. Berarti siapkan SOP-nya, siapkan SDM-nya. Saya membaca di media misalnya untuk satu wilayah tertentu pelayanannya akan dibuatkan dapur umum ya, dapur penyedia makanan. Nah, berarti di situ ada ahli gizinya, karena ini makanan bergizi kan, berarti bahannya harus bergizi, jangan yang kadaluarsa dong. Yeah. Sayurannya harus bergizi, telurnya juga yang baik, dagingnya kalau ada daging yang baik. Terus semuanya dikelola dengan baik ya. Beliau kan tadi percaya bahwa punya tim ya, mampulah walaupun tidak punya tongkat Nabi Sulaiman kata beliau kan sebagai rasa mitigasi ya, tetapi yakin dengan tim ini. Makanya tim ini harus bekerja dengan baik, termasuk di dalam hal ini pengawasan penggunaan anggarannya. Karena namanya penggunaan anggaran misalnya makanan ini untuk kalori tertentu harganya Rp20.000 misalnya gitu ya. Cuma digunakan hanya 15.000 gitu kan. Peluang kan itu godaan oleh pelaksananya ya. Betul. Siapa yang ngawasi itu harus diawasi menurut saya. Karena itu akumulasinya juga sangat besar, karena kalau nggak salah hampir 71 triliun dalam tahun 2025 nanti mulai Januari itu. Jadi ini memang harus dikelola dengan baik. Dan lebih dari itu menurut saya juga harus disiapkan juga apa yang disebut dengan monitoring dan evaluasi, oleh karena ini ada hubungannya dengan peningkatan IQ katanya ya. Karena secara keseluruhan rata-rata IQ kita masih 70-an karena rendah kan. Nah, ini gimana ngukurnya nanti? Berarti ada ahlinya juga nanti. Bagaimana implikasi dari penyediaan makan bergizi ini untuk mengatasi stunting, menaikkan IQ gitu kan. Baik. Jadi ini sekali lagi tidak hanya pesan politik harus ditangkapnya oleh para menteri ini. Ini pesan manajerial strategis yang semua harus terlibat, harus mendukung begitu. Baik, pesan manajerial strategis, bagaimana kemudian memanage anggaran yang ada, segera kemudian dibuat SOP-nya, timnya dan sebagainya, termasuk juga tadi tekankan oleh Prof. Ibnu adalah harus ada yang mengawasi, harus ada yang mengevaluasi dan monitoring, Bang Hariko. Ya, sangat setuju dengan Prof. Ibnu. Terima kasih sekali Prof. Memang ini program yang sangat serius ya. Pak Prabowo sangat memahami roadmap pendidikan. Di situ juga dikatakan bahwasanya anak kita hari ini bukan lagi anak misalnya kalau dia lahir di Surabaya ya orang Surabaya, tetapi dia sekaligus juga warga negara Indonesia dan juga sekaligus warga negara global. Artinya persaingannya semakin ketat. Makanya gizinya harus benar-benar terpenuhi. Dengan gizi yang benar-benar terpenuhi itu kan akan meningkatkan fokus dia belajar, juga akan meningkatkan kehadiran. Dan yang paling penting adalah makan bergizi gratis ini akan menghidupkan perekonomian masyarakat ini. Semuanya bisa hidup. Kemudian Pak Prabowo itu ingin sekali, ya sederhananya anak-anak itu merasakanlah negara itu membelikan makanan buat mereka, kemudian sampai masuk ke perut mereka jadi gizi, jadi energi, kemudian jadi mereka semakin cinta dengan bangsa ini gitu loh. Makanya ini tidak ada sama sekali kepentingan Prabowo Subianto. Sama dengan yang tadi dia sampaikan, jangan setia kepada Prabowo, tapi setia pada kepentingan nasional. Ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena memang stunting itu masih tinggi, kemudian minat baca masih rendah, kemudian banyak sekali orang tua yang tidak bisa membekali anak-anaknya dengan bekal yang bagus gitu loh. Bahkan kalau kita lihat dalam satu uji coba di Sukabumi itu, satu-satunya makanan bergizi yang dia terima ya makan bergizi gratis itu pada siang hari itu. Jadi paginya dia dapurnya kita lihat dia nggak sarapan, kemudian satu-satunya andalan dia ya pada itu. Nah itulah yang disebut selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo itu dalam pidatonya menyampaikan dia bilang gini, jangan boleh kita bangga keanggotaan kita di G20. Tapi ingat, kalau masih ada orang stunting, masih ada orang miskin, kekurangan gizi, masyarakat miskin, itu kita jangan bangga dengan prestasi-prestasi yang seperti itu. Jadi dia betul-betul memang fokusnya ini kepada pendidikan.
Makanya nanti di tahun 2025 itu nanti ada 22.000 sekolah yang akan direnovasi. Ini adalah renovasi sekolah yang terbesar dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belum ada renovasi sekolah seperti ini. Bahkan Pak Prabowo itu sampai mikirin, dia tidak mau anak-anak itu ke toilet itu antrinya berlebihan. Karena kita sudah menghitung anak-anak itu dalam seminggu itu 30 sampai 50 jam berada di sekolah. Artinya kalau menurut dokter itu orang itu pipis itu 2 jam sekali. Jadi setiap anak itu rata-rata ke toilet 25 kali dalam seminggu. Nah Pak Prabowo nggak mau anak-anak itu susah ke toilet. Kenapa? Kalau susah ke toilet nanti dia sakit kelenjar kemih. Nah itu di tahun 2015 Prof, di Amerika itu ada sekitar 20 juta perempuan di Amerika Serikat itu mengalami sakit kelenjar kemih. Dicek sama pakar urologi. Ternyata ada hubungannya dengan kebiasaan menahan pipis waktu sekolah. Nah ini proyek besar nih. Di renovasi SD itu 53% SD kita rusak hari ini. Baik rusak sedang, ringan maupun rusak berat. Mau direnovasi 22.000 ini betul-betul Pak Prabowo benar-benar fokus terkait dengan pendidikan anak-anak ini, pokoknya direnovasi. Makanya tadi beliau ulang-ulang terus, jangan korupsi, jangan korupsi. Tahan gitu dulu Bang Riko. Ya, silakan Prof. Bang Riko, saya cuma ingin nanti Pak Menteri Pendidikan pulang dari Magelang, periksa itu seperti saya katakan tadi, di birokrasi adanya anggarannya itu. Ya, Bro. Untuk 22.000 perbaikan sekolah itu ada nggak anggarannya di Kementerian Pendidikan itu? Pak Menteri Pendidikan sejatinya memeriksa nanti sampai di Jakarta. Atau sekarang juga boleh telepon kali Pak Sekjennya. Ada nggak program kira-kira untuk 2025 untuk perbaikan 22.000 sekolah? Kalau belum ada, segera revisi. Supaya ucapan Pak Prabowo terbukti di 2025. Kalau enggak dari mana yang melaksanakan? Karena itu core bisnisnya Menteri Pendidikan. Begitu maksud saya. Ya itulah nanti. Jadi ini kerjanya udah masuk kerjanya bukan kerja politik lagi, ini kerja profesional, kerja manajerial. Silakan Bang Riko. Tadi seperti yang kita bicarakan tentang sistem berpikir itu, bahwa ini satu kesatuan ya. Nanti sistem thinking tadi. Kalau hilirisasinya berjalan, penerimaan pajak bagus, ekonomi aman dan segala macam, itu proses pembiayanya juga menjadi lancar. Tapi satu hal yang sangat ditekankan oleh Pak Prabowo itu adalah situasi aman dan damai ini syarat utama. Ada 2 hal yang sering dia sampaikan. Jaga situasi aman dan damai, dan kunci keberhasilan kita itu adalah kerjasama dari elit, kerjasama dari para pemimpin. Jangan hal-hal kecil kita ribut-ribut lagi, karena masalah ini di bawah ini bukan cukup banyak sekali gitu loh yang harus diperbaiki. Kalau memang kita ingin setara atau bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain gitu. Itu sangat ditekankan oleh Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo bahasanya low context ya, dengan bisa sangat mudah dipahami ya. Yang kelihatan tuh betapa dia sangat tidak bisa menerima situasi kalau masih ada orang yang hari ini itu kekurangan gizi di tengah negara yang sumber daya alamnya sebesar ini gitu. Makanya swasembada pangan itu penting. Pendekatan-pendekatan seperti ini Prof Ibnu, seperti yang saya tanyakan sebelum jeda tadi, bagaimana kemudian menggugah para menteri-menteri ini? Tapi nanti Prof, kita akan jeda dulu, terpaksa saya potong, kami akan kembali saat lagi.